pengumuman diberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa hari ini, tanggal 14 Februari 2024, akan ada pemilu. Diharapkan semua orang agar tidak golput. Terima kasih kepada Saudara Dimas yang telah bergabung bersama kami dalam kegiatan benchmarking, kegiatan kelompok 2, pelaksanaan dasar, pelatihan dasar, calon pegawai negeri sipil, kelompok 2, golongan 3, angkatan 5 tahun 2026. Sebelumnya, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kegiatan ini, Pak Dimas, kami sampaikan bahwasanya ini kegiatan benchmarking kelompok kami, yang mana kami mengangkat tema terkait dengan instansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mengenai tentang portfolio ASN, yang mana terdapat 7 nilai dari ASN berakhlak. Mungkin nanti dari kawan-kawan kami kelompok 2, latihan dasar CPNS angkatan 5 ini akan bertanya terkait dengan proses pengimplementasian dari subbagian hukum, bagian hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Seperti itu. Mungkin nanti kawan-kawan bertanya terkait apa saja sih yang ada di subbagian hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Seperti itu, Pak Dimas. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja, karena mengingat waktu juga terbatas, untuk kawan-kawan yang sudah dibagi tugasnya, silakan bertanya terkait dengan apa saja yang ada di subbagian hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada Bapak Dimas Septian Wijaya selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Izin Pak, ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Kepada narasumber kita, saya ingin bertanya, bagaimana KPU Provinsi Bengkulu yang dalam hal ini sebagian hukum menerapkan prinsip berorientasi pelayanan dalam memberikan layanan informasi mengenai informasi yang berkaitan dengan hukum kepemiluan kepada partai politik dan masyarakat, khususnya melalui layanan Helpdesk JDIH. Terima kasih. Oke. Jadi pertama harus dipahami dulu bahwa semua instansi, semua lembaga negara yang ada subbagian hukum atau ada yang membuat produk-produk hukum itu biasanya punya JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah, KPU sebagai lembaga nasional itu juga memiliki JDIH yang terintegrasi dari pusat, daerah maupun kabupaten kota, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan digital nih. Nah, kalau soal pertanyaannya tadi bagaimana kami dalam melayani masyarakat publik, satu, kita juga harus sadar bahwa kondisi di Provinsi Bengkulu itu masih banyak orang-orang atau masyarakat yang awam terhadap teknologi. Mungkin kalau kita orang-orang yang masih muda, yang masih melek teknologi itu tidak masalah, kan bisa-bisa aja kita buka Google, kita akses ke internet, kita langsung buka JDIH KPU Bengkulu misalnya. Tapi banyak juga masyarakat kita itu yang tidak paham. Jadi kami membuka ada namanya helpdesk JDIH. Jadi bagi masyarakat umum, entah itu partai politik ataupun masyarakat biasa yang ingin memperoleh informasi hukum, yang ingin mengakses produk atau keputusan-keputusan hukum, bisa langsung datang ke kantor. Jadi nanti dari kantor diarahkan untuk ke bagian helpdesk. Ada sekretariat dari JDIH itu sendiri. Nah, saya rasa hal itu yang paling penting untuk dipahami dalam rangka melayani kepuasan masyarakat soal JDIH. Jadi bisa diakses lewat helpdesk itu nanti. Lain lewat website kasih secara digital. Lanjut, Aulia Bella Oktarina. Ya betul Pak, izin bertanya. Apakah upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu untuk memastikan bahwa setiap layanan dan keputusan kepemiluan ini dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, Pak?
dalam penyusunan produk-produk hukum, baik itu keputusan, baik itu keputusan ketua KPU maupun keputusan sekretaris, itu kami punya semacam SOP, ada standar operasional prosedurnya. Jadi ada alur kerja yang harus diikuti atau harus ditaati oleh seluruh subbagian atau seluruh bagian yang ada di KPU Provinsi Bengkulu. Misal, ada usulan pembuatan keputusan tentang pengangkatan jabatan pegawai, baik itu di lingkungan KPU Provinsi maupun di lingkungan KPU Kabupaten Kota. Itu diusulkan oleh bagian SDM, sumber daya manusia. Nah, bagian kami itu bertugas untuk mengharmonisasikan, bahasanya itu mengharmonisasikan, tapi secara awam semacam mengevaluasi, mengkoreksi, melihat, mengecek apakah rancangan itu udah benar atau belum, udah tepat atau belum, udah layak atau belum, dan lain sebagainya. Nah, di internal dari subbagian hukum itu sendiri kan ada banyak orang tuh. Ada yang lebih junior, ada yang lebih senior, ada strukturalnya juga, ada kasubag. Nah, kami itu apa ya, saling berkoordinasi dari staf yang junior, kemudian diperiksa lagi oleh yang lebih senior, diperiksa lagi oleh kasubag hukum, diperiksa lagi oleh kabak, sampai ditandatangani oleh ketua KPU provinsi ataupun ditandatangani oleh sekretaris KPU. Nah, alur ini bertingkat-tingkat, bersusun-susun. Nah, jadi mengenai akuntabilitas atau pertanggungjawaban kesesuaian aturan-aturan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu bukan hanya lewat satu atau dua orang, tapi memang berkali-kali dicek lagi. Nah, itu semata-mata untuk akuntabilitas dari setiap keputusan-keputusan yang ada di Provinsi Bengkulu. Kira-kira seperti itu. Semoga memuaskan. Izin Pak Dimas bertanya mengenai Lanjut, Pak nilai Hadi dulu. kompeten. Boleh. Bagaimana strategi pimpinan KPU Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kompetensi ASN agar mampu mengelola sistem informasi kepemiluan yang memberikan layanan yang profesional, Pak? Soal kompeten. Pertama, dari awal KPU itu merekrut calon pegawai negeri sipil yang memang berkompeten gitu kan. Nggak ada suap menyuap, nggak ada sistem-sistem apa namanya, nggak ada lah isu-isu soal soal suap menyuap, itu nggak ada selama saya ikut kemarin. Nah, jadi memang dari awal itu udah diseleksi secara baik, secara benar. Kemudian dari KPU RI itu juga punya banyak program-program untuk menunjang kapasitas atau kompetensi dari setiap pegawai. Contoh, kami punya Simple. Simple itu sistem informasi manajemen pelatihan. Jadi setiap anggota, maksud saya setiap pegawai, itu setiap tahun wajib belajar, mengakses itu. Sama seperti kayak kita kalian Latsar, misalkan belajar tuh ada secara mandiri, ada secara Zoom, ada lewat mentoring segala macam. Nah, begitu juga dalam aplikasi Simple itu. Jadi kami memang dari RI-nya udah belajar, kemudian dari provinsi itu sendiri punya banyak program-program, katakanlah sharing session. Sharing session itu maksudnya kami setiap 2 minggu sekali itu rutin melakukan pelatihan. Misal, dalam kepemiluan, soal penggantian antar waktu. Ketika ada anggota DPRD atau anggota legislatif yang digantikan, entah itu karena meninggal dunia, entah itu karena diberhentikan oleh si partai politik. Nah, kami kan sebagai pegawai KPU itu akan mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada partai politik tuh. Nah, sebelum kami sosialisasikan, kami kaji terlebih dahulu tuh PKPU-nya tuh. PKPU nomor 3 tahun 2025. Kami kaji dulu, kami belajar dulu, kami sharing, kami diskusi segala macam. Nah, jadi dari sana semakin meningkatlah kapasitas atau kompetensi dari pegawai. Kira-kira seperti itu. Izin Pak, ditanya Pak. Ya, lanjut. Soal nilai harmonis. Bagaimana KPU Provinsi Bengkulu membangun hubungan kerjasama yang harmonis antar pegawai, serta dengan pemangku kepentingan, seperti partai politik dan KPU kabupaten atau kota, dalam penyelenggaraan pemilu? Nah, gini, saya langsung contoh nyata misalnya. Kami itu ketika ada anggota atau rekan yang kena musibah, itu kami pasti selalu mengupayakan untuk hadir tuh. Contoh nyata dengan saya sendiri, ada rekan saya yang seangkatan dengan saya, tapi dia tahun kemarin itu kecelakaan, patah kaki, remuk, tulang kakinya itu remuk sebelah kanan gitu. Nah, kami sebagai bentuk solidaritas, sebagai menjaga, membangun hubungan yang harmonis, itu rutin menjenguk beliau gitu kan. Atau kalau misalnya ada keluarga dari teman-teman yang meninggal, ibunya, bapaknya, saudaranya, belum lagi kalau ada yang dalam tanda kutip
pesta menikah gitu, itu pasti kami upayakan untuk senantiasa hadir. Nah, bagi kami itu salah satu cara, salah satu upaya konkret untuk membangun keharmonisan dalam lingkungan kerja instansi kami. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Selamat pagi, Pak. ya lanjut Wijaya. Yang saya Nama kita hormati sama Wijaya. narasumber kita pada hari ini, Bapak Dimas Septian Wijaya, Pak. Ya, sama nama kita Oh sama-sama ya, Wijaya. sehubungan nama kita juga sama, saya izin mempertanyakan, Pak. Kita sebagai ASN ini, oh ya betul, selaku kita sebagai ASN KPU ini, bagaimana sih ASN di KPU Provinsi Bengkulu dapat menunjukkan sikap loyalnya terhadap institusi dan pimpinan sekaligus menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu, Pak? Nah gini, kami itu di doktrin, kami harus memahami bahwa antara loyalitas ini kan sering ditabrakan dengan profesional tuh. Kalau loyal berarti kurang profesional atau profesional berarti kurang loyal. Nah, kami menganggap bahwa nilai-nilai loyalitas, nilai-nilai profesionalitas itu sebenarnya nggak saling bertabrakan tuh, tapi saling beriringan. Kita bisa aja melaksanakan nilai loyalitas sekaligus melaksanakan nilai profesionalitas. Contoh, ketika ada atasan kita yang mengarahkan atau memerintahkan hal yang secara aturan itu kurang baik, kurang benar, nah itu kita tidak bisa tuh ketika itu mengikuti arahan itu kan, karena kita juga harus mengkritisi itu, harus mengevaluasi itu kebijakan atau perintah itu baik atau tidak. Nah, artinya perlu ada kesinambungan, perlu ada eh, keterlindanan antara nilai-nilai dari loyal dan profesional. Jadi harus berjalan tegak kedua-duanya. Kira-kira seperti itu. Oh, terima kasih banyak, Pak, atas ilmunya ya, Pak. Siap, Izin bertanya, Pak. siap. Rani, Bagaimana apa Rani? ya, bagaimana KPU Provinsi Bengkulu menyikapi perubahan regulasi dan perkembangan teknologi informasi tentang kepemiluan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif? Satu, kami selalu belajar, selalu berinovasi. Apalagi di KPU itu sangat banyak aplikasi-aplikasi itu. Terutama ketika tahapan pemilu tuh. Contoh, untuk sekedar menghimpun data-data pemilih, orang se-Indonesia yang sebegitu banyak, itu ada aplikasinya. Ada digitalnya tersendiri itu. Kemudian ketika pencalonan, ada lagi aplikasinya. Ketika ada keputusan, ada lagi keputusan. Maksudnya ada lagi aplikasinya. Sampai setelah selesai, mengenai partai politiknya, ada aplikasi namanya Sipol. Ketika tadi saya bahas, ada namanya Simpau tuh. Sistem informasi ketika ada anggota-anggota legislatif itu yang ganti jabatan gitu kan. Nah, poinnya adalah kami harus selalu dituntut untuk memahami, untuk belajar, untuk berinovasi terhadap perkembangan-perkembangan teknologi, perkembangan informasi yang ada. Kira-kira gitu. Terima kasih, Pak. Bertanya narasumber, Iya, lanjut Ibu Rehani Afisa. menurut Anda, bagaimana bentuk kolaborasi KPU Provinsi sendiri dengan KPU Kabupaten atau Kota dan instansi terkait dalam mendukung kelancaran tahapan pemilu? Pertama, pasti selalu berkolaborasi, selalu berkoordinasi, selalu berkomunikasi karena memang KPU itu kan dia vertikal ya dari atas sampai ke bawah. Jadi KPU kabupaten kota itu selalu dikoordinir oleh provinsi. Semua KPU provinsi itu dikoordinir oleh KPU RI, kira-kira gitu kan. Nah, cuman yang penting juga untuk disampaikan yang banyak masyarakat kurang paham itu bahwa KPU itu sebenarnya bukan hanya berkolaborasi dengan KPU loh. Itu juga dengan instansi-instansi lain tuh. Contoh, ketika pengamanan logistik, ketika penyaluran kotak suara itu, nah itu kami berkoordinasi dengan pihak dari kepolisian kan, pihak dari TNI misalnya. Belum lagi soal fasilitasi pemakaian fasilitas daerah, entah itu gedung, entah itu apapun misalnya, itu tentu juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Belum lagi dengan lembaga penyelenggara lainnya tuh. Kami berkoordinasi dengan Bawaslu, dengan DKPP, soal informasi dengan KIP, dengan KPI segala macam. Jadi banyak sebenarnya kolaborasi yang dibangun oleh KPU, baik di Bengkulu maupun di KPU seluruh Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih. Baik Pak, mohon izin kepada Bapak Dimas Septian Wijaya.
Untuk teman-teman sekalian, dari diskusi kita bersama dengan Bapak Dimas Septian Wijaya SH, dari staf subbagian hukum dari KPU Provinsi Bengkulu, kita mendapatkan pembelajaran dan wawasan berharga mengenai keselarasan antara teori dan praktik kerja di lapangan, khususnya di instansi KPU Provinsi Bengkulu. Kita dapat belajar bahwa tentang koordinasi antar unit dan bagaimana nilai-nilai berakhlak itu diimplementasikan secara nyata dalam pelayanan publik. Semoga contoh praktik yang telah disampaikan oleh Bapak Dimas Septian Wijaya SH menjadi contoh praktik yang baik yang dapat kita adaptasi ke lingkungan kerja kita masing-masing untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita ke depannya. Terima kasih, Bapak. Baiklah, rekan-rekan sekalian dan Bapak Dimas Septian Wijaya, sebelum kegiatan ini kita akhiri, izinkan saya selaku perwakilan dari teman-teman sekalian menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dimas Wijaya SH atas kesempatan, waktu, serta kesediaan Bapak untuk berbagi ilmu dan pengalaman, sehingga kegiatan Zoom ini dapat terlaksana dengan baik. Melalui kegiatan Zoom ini, kami memperoleh banyak pelajaran yang menjadi bekal dan motivasi bagi kami sebagai CPNS untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan bangsa. Akhir kata, kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Semoga apa yang kita peroleh hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.